saya sebetulnya sangat terkejut sih melihat pandangan kita yang ada di laut. Bil khusus pada saat itu adalah bagian daripada terumbu karangnya. Bahkan saya sendiri juga pernah merasakan ya itu ikut serta, tapi tidak saya terlibat di tengahnya gitu. Saya ngambil di pinggirnya gitu dulu. Karena kita pada saat itu memang ekonominya kan pada saat itu, karena pasca musim barat mau tidak mau kita harus ngambil itu. Kayak bebek sudah di sini nih, sampai pakai bendera. Itu saking ya Allah parah sudah. Jadi Delta Api ini adalah gerakan anak-anak muda di kepulauan, mulai dari Bali sampai dengan Maluku Utara, yang memang concern dan memang menghadapi permasalahan yang sama di pesisir, yaitu perubahan iklim. Jadi Delta Api ini dibentuk, digagas untuk melatih anak-anak muda supaya punya kemampuan bagaimana bisa merencanakan atau membuat perencanaan yang baik di desa-desa pesisir, di kepulauan, supaya bisa adaptif perubahan iklim. Desa Medana itu ada untuk di pinggir pantai adalah pertama adalah ada di wilayah dusun Karanganyar, dusun Jamyanom maupun dusun Tok Dalam Keren untuk di daerah pesisirnya. Gitu. Jambianom ini, sejarah dari kampung Jambianom ini justru bukan dari kita orang Sasak yang menemukan asal usulnya sejarahnya kampung Jambianom ini. Justru ini yang menemukan dia adalah orang dari suku Bajo, atau suku Bajo dan suku Bugis. Itu yang menemukan sejarah dari kampung Jambianom ini. Jumlah penduduknya itu sekitar kurang lebih 200 kakak. Yang 60%-nya itu adalah asli nelayan. Jadi lebih banyak nelayan ketimbang PNS atau yang bekerja di pariwisata. Sekarang ini saya berperan di kampung ini sebagai ketua adat atau tokoh adat yang dipercayakan oleh masyarakat di Dusun Jambianom ini untuk memegang adat ini. Jadi kami di sini melakukan ritual ini, insya Allah kami mengangkat budaya, adat, dan agama. Jadi itu harus seiring, sejalan, jadi tidak terlepas, itu saling menopang. Jadi rasa sujud syukur kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita laut ini, supaya kita betul-betul menjaga dan melestarikan. Setelah acara nyawen yang alhamdulillah kita sudah laksanakan tadi pagi kisaran jam 9 teng. Jadi alhamdulillah kami di sini bil khusus untuk masyarakat Dusun Jambianom ini sangat-sangat merasa bersyukur dengan sudah terselenggaranya acara tadi dengan tidak kurang suatu apapun. Jadi alhamdulillah setelah kita habis zikiran dan doa bersama tadi, itu sudah resmi salah satu tokoh agama kita menutup pelabuhan ini atau laut ini selama 3 hari 3 malam. Jadi kan begini, kalaupun ada orang luar, jika memang dia betul-betul sengaja tidak tahu, itu kita bisa maklumi. Tapi kalau dia dengan sengaja, berarti itu dia sifatnya ya gimana ya, sifatnya apakah dia itu sifatnya menghina atau tidak menghargai kita, ya kita ngambil sikap. Jadi itu memang warga yang dari ya lumayan jauh lah, karena memang betul dia itu ketidaktahuannya. Tapi kan
Tadi sempat kita kasih tahu secara baik-baik bahwa kita di sini setelah melaksanakan upacara nyelamat, jadi ada ketentuan-ketentuan adat yang harus kita patuhi. Tugas dan fungsi kami adalah menegur. Kalau itu memang dia betul-betul tidak tahu, kami akan memberi dia teguran secara baik-baik. Tapi kalaupun itu dia ngeyel atau sifatnya mau melecehkan apa yang menjadi ketentuan adat di sini, kami sangat-sangat marah sekali. Malah kami akan memberikan dia sanksi. Kan kita akan geret dia sampahnya atau butnya ke pinggir, kita akan panggil kepala dusunnya untuk minta pertanggungjawaban seperti itu. Dan terbang itu kita belajarnya dari tahun 2000 itu kemudian terbentuklah namanya Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara. Waktu itu masih kalau nggak salah nggak sampai 10 kelompok lah yang terlibat di pembentukan itu. Selain membentuk lembaganya itu juga membentuk awik-awiknya, aturannya. Dia membentuk awik-awik Lembaga Musyawarah Nelayan, yaitu isinya 3. Penangkapan pertama digaris peringatan. Penangkapan kedua dibakar alatnya, penangkapan yang ketiga dipukuli tapi tidak meninggal. Itu 3 pasal. Itu yang ternyata membuat jerih-jerak itu ya para pengerusak itu. Jadi alhamdulillah kalau masalah pengeboman dan pemotasan itu alhamdulillah tahun 2000 diberantas tuntas. Di 2006, 2007 itu kita sudah deklarasi membentuk sebuah kelompok namanya Kelompok Bahari Lestari. Sambil kita menanam karang, sambil kita melihara karang, semua kita lihat sehingga banyak juga kunjungan dari pusat, minta bantuan orang pusat juga untuk bisa membantu kita. Nah, tahun 2008 itu masa jayanya kita punya terumbu karang itu. Sepertinya kayak taman apa sudah di laut itu kan. Ternyata tahun itulah dia meninggal terumbu karang itu kan. Ya kena sama El Nino kan global warming apa namanya kita juga enggak tahu. Nah tahun 2013, 2014, 2015 sudah lebih dari 20 cm sudah perkembangannya. Akhir 2016 kena lagi, mati juga semuanya gitu. Nah sehingga sekarang di lokasi itu tinggal puing-puingnya aja. Dari semua bibit yang kita sudah mencapai 14.000 itu total habis semuanya. Ini ada kelompok Bahari Lestari yang sudah coba berinovasi dengan melakukan konservasi, dengan melakukan rehabilitasi laut melalui transplantasi terumbu karang. Nah, sebenarnya salah satu dampak perubahan iklim adalah gelombang bawah, arus bawah laut. Jadi kalau secara ilmiah sebenarnya terumbu karang buatan ini juga mereduksi energi gelombang. Jadi secara tidak langsung teman-teman Bahari Lestari ini sudah berkontribusi dengan pengurangan energi gelombang ke pesisir. Ada dampak yang turunan dari perubahan iklim kayak misalkan banjir rob. Kalau di Medana sekarang mulai tahun 2010 jadi lokasi endemik malaria tertinggi kedua di Indonesia setelah Papua, NTB ya. Nah lokasinya di Medana itu. Karena dulunya nggak ada. Sekarang jadi ada karena rawanya tergenang. Rawanya luar biasa tergenang. Jadi kita kita rencanakan sebuah pintu keluar masuk air laut. Jadi begitu ada rob, air laut bisa keluar. Terus ketika ada hujan, air hujan bisa mengalir ke laut. Pada warga di sini melalui kami setiap hari Jumat, terhitung Jumat kemarin itu. Tahun 2012 awal mulanya saya dapat bibit mangrove, dapat mungut dulu di pinggir pantai. Terus saya coba
tanam bijinya, biji mangrove itu, supaya tempat ini tetap ekosistem tetap terjaga, supaya kayak muara itu janganlah dijadikan tempat pembuangan sampah. Tujuan saya ini bukan hanya segelintir orang atau segelintir kelompok, seluruh. Itu cita-cita saya. Kita tidak terfokus di sini aja, Pak. Kebetulan kita harus antar komunitas itu kita saling silaturahmi di sini. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dengan adanya program terumbu karang ini, dengan ada wadahnya komunitas terumbu karang ini, banyak hal yang kami bisa lakukan di kampung ini. Dan alhamdulillah kami bersyukur apa yang kami lakukan itu tidak hanya dinikmati oleh kelompok. Sebagai wujud nyata dan bukti kami besar lah dalam hal ini, sehingga dibangunnya lah itu taman bacaan buat anak-anak lah itu. Minimal kita sangat berharap satu hari itu minimal 1 jam untuk anak-anak, untuk mengurangi bagaimana HP ini kan itu. Alhamdulillah ya, saya mengamati dan saya melihat sesuai dengan laporan pengurus juga kan yang membina, bahwa dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu yang saya salut sama beliau gitu. Kami jujur aja menyampaikan, termasuk terkait juga kerjasama juga termasuk dengan Delta kan. Ini kan kemarin kita sekarang tidak berbicara tentang Jambianom aja, kita sudah mengacu kepada Teluk Mendana kan. Teluk Mendana ini secara kebetulan kan lokasinya depan kita kan. Mungkin kalau ini kan dari dulu juga sudah kita wacanakan lah, sangat berharap sebetulnya bagaimana kami ini disupport, bagaimana cara kemudian teknis kayak gimana kan gitu, sehingga apa yang kami lakukan ini artinya mendatangkan lah setidak-tidaknya kontribusi lah, termasuk tidak hanya untuk kelompok tapi bil khusus juga masyarakat juga bisa menikmati. Warga. Salah satu adaptasi yang direncanakan itu adalah merancang mata pencarian alternatif ketika masyarakat khususnya nelayan tidak bisa menghasilkan uang dari sektor laut. Makanya mulai ada keramba untuk budidaya. Berikutnya adalah bagaimana ibu-ibu, kelompok perempuan atau kelompok yang muda ini bisa membantu ayahnya yang dulunya nelayan tidak bisa menghasilkan uang, sekarang bisa membantu lewat olahan ikan. Makanya kenapa ada budidaya, salah satunya adalah ikan bisa dijual langsung, bisa dikelola oleh nelayan, ibu-ibu bisa mengolah. Nah, jadi ada sinkronisasi. Mereka sudah punya skill, sudah punya kemampuan. Teman-teman bisa support apa? Teman-teman support ada di tingkat kebijakan. Bagaimana supaya yang sudah dilakukan tidak sia-sia, tidak hanya ya udah konservasi, tidak hanya melakukan transplantasi, tapi bagaimana supaya ini paling tidak diakui. Tidak bisa lagi kelompok Bahari Lestari hanya sekedar melakukan transplantasi terumbu karang. Oleh karena itu, pertama harus dilakukan kaderisasi. Bagaimana supaya yang muda bisa terlibat langsung, bagaimana ini masuk ke RPJMDes, masuk ke peraturan-peraturan desa, bagaimana ini bisa masuk ke paling tidak SK Bupati. Jadi saya pikir selama orang itu masih bermanfaat buat orang itu sendiri, kampung itu sendiri, kan itulah manfaat yang terbesar buat saya. Nah, mudah-mudahan harapan saya juga termasuk sama tetua adat itu tidak sampai di sini. Makanya tadi pagi sempat saya sampaikan bahwa jangan berhenti. Untuk membudidayakan terumbu karang ini betul-betul merasa sangat terpanggil. Kalau tidak dari kita sekarang yang akan memperbaiki ekosistem laut ini, lalu apa yang akan diharapkan sama anak-anak cucu kami ke depannya?